Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih dalam kaidah yang ke-47. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Pertemuan yang lalu kita telah baca sampai pada halaman hadiyah wa tis'un ba'dal mi'ataini 291. Pada wasammatu kalimatin nuraniyatin qala hasalaf hadil ummati ta'liqan ala makna hadil qaidati. Maka di sana ada kata-kata yang memancar yang diucapkan oleh salaf umat ini ketika memberikan catatan kepada makna kaidah. Kata penulis, wala nabda'u bihibril ummati wa turjumanil Quran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kita mulai dari ucapan hibrul ummah, lautan umat, kemudian turjumanul Quran Ibnu Abbas. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi qouli ta'ala wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apa makna dari kaidah ini? Yahdi qalbahu lil yakini. Faya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma ahta'ahu lam yakun liyusibahu. Diberikan petunjuk dalam hatinya, yakin. Dia tahu apa yang menimpanya tidak mungkin terluput. Dan apa yang terluput tidak mungkin menimpanya. Ini iman kepada takdir. Jadi siapa yang iman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Hidayah itu keyakinan. Oh, kalau memang Allah takdirkan menimpa, nggak mungkin luput. Kalau Allah takdirkan tidak mengena, nggak mungkin menimpa. Coba, seperti ini kalau dirasakan oleh orang yang terkena musibah, tenang, tentram. Ya wis. Ini sudah ketetapan Allah. Kalau Allah takdirkan nggak mungkin luput. Kalau Allah tidak kenakan nggak mungkin kena. Ini makna daripada yahdi qalbah lil yakin. Diberikan keyakinan. Dan ini Masya Allah. Dampak pengaruhnya memunculkan ketenangan, ketentraman, kepasrahan yang sempurna. Keyakinan mengandung hikmah. Ini pertama ucapan yang memancar cahayanya dari Ibnu Abbas. Kemudian Alqamah bin Ibn Qais berkaitan dengan ayat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kata beliau, huwa rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayuslimu laha wa yarda. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada hatinya. Kata Alqamah, dia seseorang, jadi seorang laki-laki yang musibah menimpanya. Tapi dia tahu musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yuslimu laha wa yarda. Dia akan pasrah, dia akan ridho. Dia akan pasrah, dia akan ridho. Musibah itu kalau kita tahu, lah ini dari Allah kok. Kalau dari Allah nanti akan diterangkan, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau seseorang itu tahu
musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima dengan kepasrahan. Dengan kepasrahan yang sempurna. Pernah kita baca penjelasan ulama, kalau orang mendapatkan musibah lewat tangan makhluk, sabarnya lebih berat dibandingkan dengan seseorang musibah tapi nggak lewat tangan makhluk. Contoh kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Lah ngarepe itu numpak motor ya, ritinge kiwa menggoki nengen. Akhirnya terjadi kecelakaan, mesti muni-muni itu. Simu mesti mbiyen nembak kuwi mesti. Ya, sampai nggak bisa misalkan, keliru-keliru. Tapi coba kalau misalkan kecelakaan itu tidak lewat tangan makhluk. Tidak lewat tangan makhluk. Tahu-tahu misalnya bane bocor kemudian monteng, setelah itu jatuh. Dia katakan, ya wes ini takdire. Kata Alqamah, orang yang Allah akan berikan hidayah hatinya itu, kalau tertimpa musibah dia tahu itu dari sisi Allah. Makanya musibah apapun yang menimpa kita, entah langsung dari sisi Allah atau tidak langsung. Kalau langsung dari sisi Allah itu, kita duduk di bawah pohon, tahu-tahu rantengnya jatuh mengenai kita. Itu tidak melibatkan makhluk. Ya wis, ini qadarullah. Tapi kalau lewat makhluk, misalkan ada seseorang dia potongi ranting pohon, wis hati-hati. Tapi begitu dijatuhkan pelan-pelan itu nyampluk kita. Kata Alqamah ini, kalau ini takdir Allah ini, walaupun lewat tangan makhluk, mengantarkan kepasrahan, keridhaan. Ini yang kedua ucapan Alqamah. Yang ketiga Abu Utsman Al-Hayrai. Kata beliau, man sahha imanuhu hadallahu qalbahu littiba'i sunnah. Siapa yang benar keimanannya, Allah akan kasih hidayah hatinya untuk mengikuti sunnah. Jadi yahdi qalbah itu Allah berikan hidayah hatinya mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberuntungan besar, karena seseorang itu salah satu sebab masuk jannah mengikuti Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man abah. Semua umatku masuk jannah kecuali yang tidak mau. Ya, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk jannah. Ittiba sunnah. Ini luar biasa balasan. Luar biasa balasan. Tapi dengan catatan wa may yu'min billah, termasuk keimanan kepada takdir. Ucapan dari Abu Utsman. Kemudian wa min latifi ma dzukira minal qiraatil ma'surat. Termasuk sisi kelembutan apa yang disebutkan dari qiraah yang ada riwayatnya. Jadi qiraah yang kan qiraah ada 7 bacaan. Wa in kanat laisat mutawatiratan wala masyhuratan. Walaupun ini tidak mutawatir, kemudian tidak terkenal. Ikrimah itu kalau membaca ayat ini, wa may yu'min billah yahda'u qalbuh. Wa may yu'min billah yahda' qalbuh. Siapa yang beriman kepada Allah, yahda' qalbuh, hatinya tenang. Bacanya enggak terkenal ini. Yahdi qalbah, tapi kalau Ikrimah membaca yahda' qalbuh. Hatinya menjadi tenang. Yaskunu wa yatmainu. Iman kepada Allah, iman kepada takdir, tenang. Salah satu sebab ketenangan itu kalau seseorang mengimani kepada takdir. Tapi kalau nggak iman, ya itu tadi. Kadang lau, wah misale, ya nanti yang ada cuman gundah, sedih, nyesel terus, merasa bersalah seumur-umur. Disebabkan karena tidak iman kepada takdir. Ada nanti salah satu bacaan walaupun tidak mutawatir, tidak terkenal tapi dengan bacaan yahda. Ini saudara yang saya hormati, mutiara yang memancar dari ucapan para salaf berkaitan dengan kaidah. Kemudian wa maji'u hadil qaidati fi hadas siyaqillahu dalalatun muhimmatun min abroziha. Datangnya kaidah ini dalam konteks itu menunjukkan
ada perkara yang sangat penting. Apa? Hal yang ditunjukkan perkara penting berkaitan dengan kaidah. Satu, tarbiyatul qalbi ala taslim ala aqdarillahi al-mu'limati kama sabaqah. Ada pendidikan hati pasrah terhadap ketetapan Allah yang menyakitkan. Kan kalau orang dikasih ketetapan menyakitkan, wah berat. Berat. Kan ketetapan ada dua, susah, senang. Kalau orang dikasih ketetapan senang sesuai dengan keinginan, ya kuat kebanyakannya. Iya, tapi yang mu'limah, menyedihkan, menyakitkan, itu dalam kaidah ini dilatih supaya jiwa kita menjadi orang yang pasrah terhadap ketetapan Allah. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ana min a'dama ma yu'inu ala talaki hadil masaiba bihudu'in wa tumaninatin al imanu al qawiyyu bi rabbil alamin. Sesungguhnya termasuk hal yang paling besar yang membantu menerima musibah itu dengan tenang, dengan tentram, adalah iman yang kuat kepada Allah. Orang kalau iman yang kuat kepada Allah, tenang. Ya wis, ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Yang kedua, ya sudah, kalau siapa yang Allah berikan ketetapan seperti ini, secara syariat dituntut ridho, menjalaninya wajib sabar. Itu membantu seseorang untuk tenang. Untuk tenang. Iman kepada Allah. Makanya kekuatan iman ini luar biasa. Sampai ketika di medan perang. Mereka terluka, kamu juga bisa terluka. Wong kafir terluka, kita juga bisa terluka. Wong kafir mati, kita juga bisa mati. Tapi kata Allah, tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu punya pengharapan kepada Allah, mereka enggak punya. Kekuatan iman terhadap Allah itu membantu seseorang untuk tenang, tentram. Ini yang kedua. Ya, terdapat satu pendalilan yang penting seperti itu. Wa huwa ya'isu al-musibah. Dia hidup dalam keadaan mendapatkan musibah. Kalau dia yakin yang seperti itu, yakin, oh, dia memiliki keimanan, dia akan ridho dari Allah, dia tidak akan bimbang. Meyakini bi anna ikhtiyarallah khairun min ihtarihi li nafsihi. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan dia untuk dirinya sendiri. Pilihan kita belum tentu yang terbaik itu. Belum tentu yang terbaik. Makanya kalau doa bukan ya Allah harus itu. Ya, harus itu bukan. Ya Allah, kalau urusan ini khairun li, lebih baik bagiku, jangka panjang, jangka pendek, urusan dunia, urusan akhirat, fakturhuli, takdirkan untukku. Bukan ya Allah harus ini, bukan. Karena pilihan kita belum tentu yang terbaik. Bahkan ada ayat wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sementara itu malah jelek. Tapi bisa jadi kamu benci sementara itu malah baik. Wa annal akibata thayyibata satakunu lahu madama mu'minan haqqan. Akibat yang baik itu akan bersama dengan dia selama dia mukmin dengan keimanan yang benar. Mukmin dengan keimanan yang benar. Fa innallaha ta'ala laisa lahu hajah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya kebutuhan la fi taatil ibad wala fi ibtilaihim. Allah enggak butuh ketaatan hamba, Allah juga tidak butuh untuk menghukum, memberikan musibah kepada mereka. Allah enggak butuh. Tapi musibah itu kebutuhan kita. Orang kalau enggak loro, nanti dosanya enggak gugur. Orang kalau enggak kena musibah, kadang kesombongannya enggak bisa hilang. Sombong itu nanti bisa remuk dengan adanya musibah. Dengan adanya musibah itu berarti kebaikan bagi kita, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua.
supaya bisa tenang menghadapi semua musibah itu dengan keimanan yang kuat. Itu dengan keyakinan pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Itu dengan kesadaran Allah nggak butuh ketaatan kita. Allah nggak butuh mengasih musibah kepada kita. Yang butuh diri kita. Ini bisa mengantarkan ketenangan, ketentraman. Lebih-lebih lagi. Bal min wara'il ibtilai hikmatun bal hikamun wa asrarun balighatun la yuhitu bil insanu. Bahkan di balik musibah itu ada hikmah. Bahkan hikmah itu bukan hanya satu, tapi hikam. Wah, hikmahnya kayak banget. Hikmahnya banyak sekali. Ada rahasia yang puncak yang manusia tidak bisa mengetahui. Manusia tidak mengetahui, itu mengantarkan tenang. Makanya nanti kalau orang mendapatkan musibah, ilmu yang seperti ini tertancap dalam hatinya. Dia nunggu, apa sih hikmah ini? Dia nunggu, apa sih kebaikan yang Allah sediakan untukku? Apa sih kebaikan yang Allah sediakan untukku? Ada kalanya, saudara yang saya hormati, kebaikan itu diawali dengan rekoso se. Dengan rekoso. Allah mau ngasih kepada kita kendaraan sing penak. Kendaraan itu welek, rusak-rusak terus gitu. Akhirnya mumet ya. Wis rosok sisan. Begitu dirosokke ya akhirnya Allah ganti yang lebih baik. Kadang lewat seperti itu. Walaupun ada kalanya mulus terus. Tapi yakin kalau semua mengandung hikmah itu memunculkan ketenangan. Wa illa jika tidak famalladzi yafhamuhul mu'min hina yasma'u qaulan nabi. Jika tidak, maka apakah yang mukmin fahami ketika mendengar ucapan Nabi? Apa ucapan Nabi? Asyadun nasi bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Asadun nasi balaan, manusia paling berat ujiannya para nabi. Kemudian para nabi. Coba kalau orang iman merenungkan, memahami seperti ini. Loh, para nabi itu kan manusia terbaik. Mosok malah penuh dengan ujian. Karena Allah berkeinginan memberikan kebaikan yang banyak. Di balik musibah yang menimpa mereka. Di balik musibah yang menimpa mereka itu Allah sediakan kebaikan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Famalladzi yuhihi lil insan ma yaqra'uhu fi kutubis sair wa tawarihi min anwa'il ibtila illati ta'rudulaha a'immatad-din. Apa coba? Yang diwahyukan, yang diberitahukan kepada manusia. Ya, misalkan yang manusia itu tahu, dia baca dalam kitab sejarah, kitab tarikh, jenis macam gangguan yang menimpa kepada para imam agama. Padahal mereka orang baik. Makanya saya ini sudah baik kok untuk musibah. Loh, justru orang itu semakin baik, ujiannya semakin berat. Kalau bahasa orang, uwit itu semakin dhuwur, anginnya semakin kencang. Kalau uwitnya itu kecil, itu walaupun wah anginnya gede, ora apa-apa mesti cilik. Dan anginnya nggak sekencang ketika semakin tinggi. Semakin tinggi. Coba. Kalau orang yang beriman mau memahami ucapan Nabi seperti ini, maka innal jawaba bikhtirasin syadidin. Jawabannya dengan ringkas. Sangat-sangat ringkas apa? Anna asqalal hayat la yutikuha al-mahazil. Sesungguhnya beratnya kehidupan itu tidak akan mampu ditanggung oleh al-mahazil. Mahazil itu ya binatang-binatang yang lemah, ra mungkin. Jadi kalau sesuatu yang berat, wonge lemah gak mungkin mampu menanggung. Al-mar'u idza kana ladaihi mataun sakilun yuridu naklahu. Yuridu nakluhu lam yastajir lahu atfalan aw mardo aw marbi aw marodi aw hawarina. Seseorang itu kalau memiliki benda berat, pengen dia pindah.
Dia tidak akan mengupah anak kecil. Ono semen rongsak. Dia nggak mungkin tuh minta tolong, le, caci le. Wih semen pindah rono nanti tak wei tokone cilok. Caci le apa kuat? Orang yang sakit. Oh ngadeg aja kerengkangan. Mas tolong mas. Semen ini pindahan. Itu nesu itu sing dijelui tulung. Iya. Atau dhaif. Orang-orang yang lemah. Pasti dia akan memilih yang seseorang itu al-kahwahilus solbah. Seseorang yang kuat. Yang kuat. Demikian pula kehidupan. Allah itu jamaah hormati memilih para nabi, para rasul untuk mengemban risalah. Risalah ini berat. Sampai Quran itu misalkan diturunkan kepada gunung, la ra'aitahum khashi'am mutasadiam min khasyatillah. Kamu akan lihat hancur meluluh lantak karena takut kepada Allah. Siapa yang mengemban Quran? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau gunung aja misalnya diserahkan remuk, kan berat sekali. Butuh manusia terpilih. Butuh manusia terpilih. Lah, manusia terpilih itu para nabi. Kesabarannya luar biasa. Lah kita pun begitu nanti. Kalau urip saya itu kok penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Semogalah Allah persiapkan kita menjadi orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang mampu untuk menjadi besar. Untuk menjadi besar. Kan kalau butuh kuat itu butuh latihan. Masya Allah. Ini saudara yang saya hormati, kalau orang yang beriman memahami yang seperti ini, dia akan tahu. Oh, para nabi ujiannya berat. Karena memang Allah pilih untuk mengemban satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar. Wallahu ta'ala alam. Laisa biwasil insan an yasruda qaimatan bi anwa'il masaibil lati tusibun nasa. Tidak ada kelapangan bagi manusia untuk menyebutkan jenis musibah yang menimpa manusia yang menjadikan kehidupan mereka keruh. Lakin biwas'ihi an yandura fi hadil Quran fi hadal bab. Tapi dia punya kelapangan untuk melihat petunjuk Quran dalam bab ini. Bahwasannya jalan Quran yang mulia fil hadisi an anwa'il masaibi hadisun mujmal. Berkaitan dengan jenis-jenis musibah itu global. Ya. Kemudian wa tamtsilu bi ashari anwa'il masaib. Kemudian dibikin permisalan dengan jenis musibah yang paling terkenal. Ya. Saudara yang saya hormati, akan tetapi kita akan dapatkan tambahan kekuatan untuk menempuh ya solusi dari musibah yang menimpa. Ya, kita nggak tahu kalau musibah itu wah jenisnya kayak apa. Ya, kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas Quran sudah memberikan solusi. Gimana seseorang menerima musibah? Itu tadi. Pertama, yakini itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah hormati, pilihan Allah itu yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Yang ketiga, Allah nggak butuh taat kita. Allah tidak butuh musibah kita. Taat itu kembali kepada kita, musibah itu kembali kepada diri kita manfaatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengandung hikmah. Yang kelima, lihat. Para nabi itu Allah uji dengan berat karena memang mereka dipersiapkan untuk satu perkara yang besar. Makanya kedudukannya mulia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya, hadil qaidatul lati nahnu bisodadil hadisi anha wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kaidah yang kita sedang bicarakan ini, fahiya tunabbihu ila masabaqal hadisu anhu min ahamiyati sabri wa taslim. Maka mengingatkan kepada apa yang pembicaraannya telah lewat, pentingnya sabar. Wa ta'zizul iman, kuatnya keimanan. Kemudian yasmadu lihadil masaib, menjadikan seseorang itu kuat menerima musibah. Kuat menerima musibah. Wes, kalau orang sabar, pasrah,
Iya, imannya kuat, nanti kuat. Pentingnya kesabaran. Wong urip butuh sabar. Bahkan kalau sebagian orang mengatakan, apa sih kebutuhan hidup itu? Sabar dan syukur. Sebagian mengatakan sing dibutuhani gur sabar. Kenapa sing dibutuhani sabar? Karena ketetapan kauniyah itu susah senang. Senang itu juga ujian. Nah, ini pernah kita sampaikan, senang itu juga ujian. Kalau seseorang diuji dengan kesenangan gak sabar, sudah melampaui batas. Maka dia nanti akan sombong. Dan ujian senang itu lebih berat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min turukil mu'alijatil Quran. Jadi solusinya, kalau seseorang misalkan mendapatkan musibah berdasarkan hadis ini, wis pokoknya sabar, pasrah, imannya diperkuat. Itu solusi ketika musibah. Yang kedua, jalan solusi Quran terhadap musibah itu diarahkan kepada doa. Orang kena musibah doa, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari takut. Takut itu gak enak. Lawang takut yang sebenarnya sebabnya ringan, tapi karena memang orangnya penakut, gak enak kok. Coba anak-anak itu kalau wedi, takut, sana, rano. Wedi itu raine pucat gitu, keringetan, ndredeg, nangis itu. Ujian ketakutan. Ujian kelaparan. Ujian luwe itu juga termasuk abot itu. Yeah. Kok matane kabur-kabur. Yeah. Melaku itu semerpet. Pikiran itu orang jak ngomong itu ora nyambung. Kaliran itu. Ujian kelaparan itu berat. Itu berat. Iya. Yeah. Demikian pula berkurangnya harta. Harta berkurang. Orang punya hilang dengan tidak punya, walaupun akhirnya sama-sama nggak punya. Si A punya uang sak yuto, hilang. Si B, bahasanya orang gablek duit sak yuto. Akhirnya sama-sama nggak punya. Itu kalau ditawari, mending sing ra duwe sisan itu. Tapi kalau duwe hilang, itu ujian berat itu. Berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, kehilangan saudara meninggal atau apalah. Berkurangnya buah-buahan. Kata Allah, kasih kabar gembira orang yang sabar. Ciri orang yang sabar itu, kalau menimpa satu musibah, dia membaca doa, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada dua kata. Sesungguhnya semua milik Allah. Kita milik Allah. Kalau orang menyadari, semua kita milik Allah. Nanti ketika Allah ambil, ya wis. Sing duwe kok sing ngambil kok. Kayak kisahnya siapa itu? Yang Sahabiah sama suaminya itu. Ya. Itu anaknya meninggal, tapi suaminya nggak dikabari. Ketika mau berangkat, anaknya sakit. Bareng mulai teh kok piye bocah semari urung bahasa kita. Oh, sudah tenang. Sudah tenang. Ya wis, ayem suruh madang. Melihat istrinya bersoleh, akhirnya berhasrat kumpul. Setelah selesai kumpul, si istri ngomong, kalau ada orang titip, kemudian berkenan untuk mengambil, itu bagaimana sikap kita? Yo wajib diwehke wong dititipi kok. Kata si istri, anakmu titipan Allah sekarang sudah diambil, kuburno. Wah langsung, muntap bahasa kita ya. Akhirnya lapor kepada Rasul SAW, Rasul mendoakan kebaikan. Innalillah, kesadaran kita itu milik Allah, nanti kalau kena musibah ya gue Allah. Punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun. Semua kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu mempertanggungjawabkan. Kowe mbiyen tawahi musibah bengok-bengok, kalau kesal atau sabar? Ya, kamu tak kasih musibah tenang atau ridho, atau sebaliknya malah wah. Ya, enggak bisa tenang. Saudara yang saya hormati, doa yang seperti ini solusi berkaitan tentang kalau seseorang terkena musibah. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ketiga, sikap
seseorang ketika musibah itu solusinya apa? Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.